warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Norma Hukum. Pengertian norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum ini memiliki sifat memaksa dan mengikat. Memaksa di sini artinya segala macam peraturan hukum yang sudah dibentuk harus diikuti oleh semua orang. Jika tidak, maka akan ada hukuman tersendiri. Sedangkan mengikat di sini bermaksud bahwa setiap peraturan yang dibuat berlaku kepada setiap warga negara dan orang yang tinggal di negara tersebut tanpa terkecuali. Sifat norma hukum. Dalam norma hukum terdapat dua sifat utama, yaitu perintah. Bersifat perintah karena norma ini memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Larangan. Sementara sifat larangan yaitu norma hukum melarang orang berbuat sesuatu dan menghukumnya apabila tetap nekat melakukan pelanggaran. Tujuan norma hukum. Tujuan dibentuknya norma hukum oleh pemerintah suatu negara yaitu membentuk masyarakat yang memiliki jiwa nasionalis terhadap negara dan bangsa, menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan teratur, mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib guna mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar sesama masyarakat, mewujudkan masyarakat yang paham akan hukum dan peraturan, mencegah perbuatan masyarakat yang menyimpang dari tatanan sosial maupun masuk ke dalam kategori kegiatan kriminal, menegakkan sistem keadilan dan keteraturan dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat, terbentuknya kontrol tatanan sosial yang konkret dan jelas, menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum agar terbentuk masyarakat yang taat akan hukum. Ciri-ciri norma hukum. Norma hukum memiliki sifat dan ciri yang sedikit berbeda dengan norma lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh norma hukum. Terdapat aturan yang bisa mengatur tingkah laku masyarakat di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi milik pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukum, bersifat mengikat kepada semua orang yang berkegiatan di dalam negara tersebut, dapat mengenakan sanksi yang nyata kepada pelanggar seperti sanksi penjara, denda, ataupun pengurangan hak lainnya. Fungsi norma hukum. Dalam norma hukum, setidaknya ada 4 fungsinya secara garis besar, yaitu 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Jenis-jenis norma hukum. Norma hukum terdiri dari 2 jenis, antara lain hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis. Secara umum, hukum tertulis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum pidana. Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelaku. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau pelanggaran seseorang terhadap masyarakat umum secara luas.
dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Hukum perdata. Pengertian dari hukum perdata adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Pada hukum perdata, aspek hukum menjangkau persoalan yang lebih sempit, yaitu persoalan antar individu. Dengan kata lain, hukum perdata bekerja bila perbuatan seseorang tidak berpengaruh terhadap masyarakat luas. Hukum tidak tertulis. Jenis hukum yang termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Hukum adat merupakan suatu jenis hukum yang ada dalam suatu daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat. Karena merupakan hukum yang tidak tertulis, hukum adat dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Hukum adat pada umumnya berlaku secara kultural, di mana validitasnya berlangsung secara turun-temurun. Kepala adat ataupun ketua adat merupakan orang yang mempunyai otoritas mempertahankan hukum adat serta memberikan sanksi kepada pelanggar hukum adat tersebut. Sanksi norma hukum. Berbeda dengan norma lainnya yang umumnya sanksinya adalah sanksi sosial, norma hukum dapat memberikan sanksi fisik dan sanksi yang lebih real, yang artinya ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada seseorang dan seseorang tersebut harus menerimanya. Berbeda dengan sanksi sosial yang hanya pembatasan akses dan pelayanan oleh kelompok masyarakatnya, dalam hal ini negara juga dapat membatasi pelayanan negara atau bahkan membatasi kebebasan dari individu tersebut. Salah satu bentuk contoh norma hukum yang paling sering kita lihat adalah penjara dan juga denda bagi pelanggar aturan-aturan negara. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.